Sebenarnya lihat Israel itu ibarat kayak pewahyuan umum. Kalau orang nggak percaya adanya Tuhan, lihat bangsa Israel. Benar. Sejarah Israel tuh Pak ya. Kalau mereka taat, mereka naik. Kalau mereka tidak taat, mereka turun. Langsung ya Pak? Langsung. Begitu. Hanya bangsa itu yang begitu? Hanya bangsa itu. Secara kebangsaan maksudnya, secara bukan pribadi lepas pribadi. Masih tentang keselamatan. Jadi gini Pak, Yesus itu datang kan ke tengah-tengah orang Israel. Betul. Yang adalah umat pilihannya. Kan gitu. Israel umat pilihannya. Iya, Israel itu umat pilihan Allah. Nah justru ini menjadi pertanyaan baru. Banyak orang ya? Iya. Banyak orang. Iya. Kalau Yesus datang hanya untuk orang Israel, bagaimana dengan bangsa-bangsa lain? Kan gitu. Terus tentang Israel itu sendiri, kalau memang sengaja Tuhan datang khusus untuk bangsanya, apakah itu berarti orang Israel pasti selamat? Dan bangsa lain tidak selamat? Tidak selamat. Kan gitu. Itu kan konsekuensi logisnya kan begitu. Betul. Karena kan misi Tuhan menyelamatkan bangsa ini nih, kan gitu. Lalu bagaimana dengan kasih Tuhan yang seharusnya untuk seluruh dunia ini? Itu kan kacamata orang luar. Iya. Bahwa Yesus datang hanya untuk umat Israel. Kan? Tapi memang pertanyaan ini tetap ada kan. Kita perlu kupas perubahan. Gimana menurut Pak Gembala? Ya, jadi yang menyebabkan orang berpikir Tuhan Yesus itu bukan untuk bangsa-bangsa lain. Israel saja. Untuk orang Israel saja. Mereka ada yang mengutip di Injil Matius itu pasal 10. Yang baca siapa nih? Boleh saya, boleh. Hariku boleh. Matius pasal 10 ayat 5 dan 6. Matius pasal 10 ya. Ayat 5 dan 6. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Terus Pak, ayat 7, pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Jadi kan di sini kan malah murid-muridnya itu dilarang, dilarang menyimpang ke jalan bangsa lain. Jadi tidak boleh khusus untuk Israel saja. Gitu. Kayak mencegah gitu ya? Kayak mencegah, Tuhan Yesus mencegah. Kan begitu. Nah, dari ayat ini orang berpikir, memang dia itu hanya untuk Israel. Gitu. Nabi untuk Israel. Gitu. Pakai ayat ini Pak ya? Pakai ayat ini. Nah, sebenarnya kan mereka tidak paham yang berpikir bahwa itu adalah untuk Israel saja. Kedatangan Tuhan Yesus, karena dia kan mengaku dia Mesias. Nah, Mesias itu perannya dua. Perannya dua. Yang pertama itu dia menghapus dosa manusia. Perannya? Ya, dia harus menghapus dosa manusia. Karena upah dosa maut. Nah, dia yang harus menggantikan hukuman atas dosa semua manusia. Semua manusia? Bukan orang Israel aja? Bukan orang Israel saja. Karena kan kita sudah flashback ke belakang. Bahwa janji juru selamat itu sejak kan Adam jatuh ke dalam sejak dosa. Adam jatuh. Jadi semua keturunan Adam. Orang berdosa. Orang berdosa. Nah, jadi dia harus menyelesaikan dosa manusia. Gitu. Tetapi juga menjadi raja untuk Israel. Oh begitu. Ada dasar ayatnya Pak? Ya karena kan janji untuk pemerintahan Daud kan tidak berkesudahan. Gitu. Makanya dua tujuan ini di saat kelahiran Tuhan Yesus itu dinyatakan. Kalau misalnya yang pertama dulu untuk menghapuskan dosa, Matius, coba kita baca Matius. Matius pasal 1 ayat 21. Boleh saya bacakan? Oh ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya
dari dosa mereka. Nah, ini tujuan pertama. Dia harus menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya kan? Nah, kalau di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa ia akan memikul gitu kan, kutuk kesalahan kita, pelanggaran kita ditimpakan kepadanya. Maka pada waktu kelahirannya malaikat itu kasih tahu bahwa engkau harus menamakan dia Yesus, dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Nah, janji menjadi raja itu dinyatakan juga bahwa Yesus ini akan menjadi raja. Lukas ini kan yang mencatat kelahiran Tuhan Yesus kan Injil Matius dan Injil Lukas. Lukas pasal 1 ayat 32. Saya bacakan, Pak ya. Ya. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ya, karena di dalam 2 Samuel pasal 7, itu kan Tuhan sudah janji sama Daud bahwa kerajaanmu tidak akan berkesudahan. Gitu. Nah, sementara habis Daud, Salomo udah langsung pecah. Gitu. Jadi itu bukan digenapkan kepada Salomo, bukan digenapkan kepada si Rehabeam. Kan, tetapi itu digenapkan kepada keturunan Daud yang nanti, yang masih jauh, Pak ya. Pada diri Mesias, yang masih jauh ke depan, Pak ya. Dan Yesus disebut Yesus adalah anak Daud, gitu. Jadi perannya dia menjadi menyelesaikan dosa juru selamat, dan dia juga menjadi raja atas Israel. Nah, dia menderita dan dia menjadi raja. Ini sebenarnya ada jarak cuma 7 tahun. 7 tahun. Nah, di kitab Daniel itu kan harus menderita dulu. Menderita dulu. Yang tidak Mesias, yang diurapi, yang tidak punya salah apa-apa, itu disingkirkan. Gitu. Nah, dari Mesias ini disingkirkan, ini ada 7 tahun pemerintahan antikristus. Gitu. Itu kitab Daniel pasal 9, gitu kan, 7 tahun. Nah, setelah selesai pemerintahan antikristus 7 tahun, baru Kristus yang menderita ini akan naik dan akan turun kembali untuk menjadi raja atas Israel. Berarti masa pemerintah 666 di situ terjadi. Di sini, gitu. Nah, tetapi kan makanya kalau kita tadi membaca Matius pasal 10 tadi, kan Yesus datang, dia akan menderita, gitu kan, dan akan memerintah Israel kan. Nah, makanya dia datang, pesan kepada muridnya, cari dulu domba-domba yang hilang pada umatku Israel, gitu. Karena dia mempersiapkan untuk menjadi raja Israel, gitu. Nah, penyelamatan itu untuk semua orang. Manusia, semua bangsa. Gitu. Nah, tapi dia ada tujuan khusus menjadi raja Israel. Makanya Yohanes Pembaptis bilang, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Gitu. Kerajaan yang dimaksud itu adalah kerajaan Daud. Kerajaan Daud. Tidak akan berkesudahan itu. Karena memang sebenarnya dari penyaliban Yesus Kristus, di kedatangan yang pertama dengan kedatangan yang kedua itu hanya berjarak 7 tahun. Gitu. Nah, jadi kalau murid-murid itu memberitakan kepada bangsa Israel tadi, dan mereka diterima semuanya, maka Israel ini semua secara bangsa akan masuk ke dalam 7 tahun pemerintahan antikristus ini. Inilah masa kesusahan Yakub itu, tribulasi itu. Masa tribulasi gitu kan. Makanya di awal-awal Tuhan Yesus mengajar berdoa kan. Doanya gimana? Bapak kami yang di surga itu, Pak ya. Bapak kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Gitu. Demi mempersiapkan hari itu sebenarnya. Betul. Dan berilah kami makanan kami yang secukupnya. Nah, kan kita tahu mendapat penjelasan dari kitab Wahyu bahwa memang kondisi itu sangat berat. Gitu. Sangat sulit, Pak ya. Sulit. Kamu tidak bisa makan, tidak bisa jual, tidak bisa beli kalau tidak pakai tanda antikristus kan. Dan kondisi itu sampai sekarang belum pernah ada ya, Pak? Belum pernah ada karena
seharusnya ini akan masuk kalau mereka diterima. Kalau Yesus diterima kalau pemberitaan murid-muridnya tadi diterima oleh bangsa Israel secara keseluruhan. Berarti bisa dikatakan penggenapan kerajaan Daud yang sampai selama-lamanya harus ada syarat, yaitu orang Israel harus menerima dia sebagai raja. Ya, jadi yang ayat yang tadi itu, ya kan, itu memang harus begitu. Yang harus memberitakan Injil kepada bangsa Israel dulu. Nah, itu plan-nya. Tetapi ternyata kan sejak manusia kan bangsa Israel kan punya kehendak bebas juga. Sama Injil juga. Sama seperti kita. Nah, mereka kan tidak terima. Menolak ya Pak? Mereka menolak Yesus Mesias. Nah, kalau kita membaca Matius pasal 11 itu. Matius pasal 11? Ya, jadi setelah pasal 10 kan. Nah, ini pasal 11-nya. Ayat 12. Ya, boleh ayat 13 dan 14. Saya baca ya Pak. Sejak tampil Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Ya, jadi jika kamu menerima Yohanes Pembaptis, gitu kan? Dia adalah Elia, gitu. Kenapa Elia disebutkan? Karena sebelum Mesias memerintah menjadi raja, di kitab Maleakhi itu Elia akan datang. Gitu. Dinubuatkan Elia akan datang. Elia akan datang. Nah, Tuhan Yesus bilang kalau kamu menerimanya, Yohanes Pembaptis itu Elia. Itulah Elia. Dan memang secara baju Yohanes Pembaptis sama Elia itu sama. Makanannya juga sama. Minumannya juga sama. Madu. Dan belalang kan. Belalang. Dan bajunya pakai kulit. Kulit ya, baju kulit betul. Jadi minumannya bukan itu ya. Bukan soda. Kan, kalau yang sekarang kan yang mengaku Elia minumannya coklat susu itu enak. Ya, jadi sebenarnya itu Elia gitu. Tetapi kan maka dibilang di sini jika kamu menerimanya. Maksudnya bangsa Israel. Jadi kan mereka tidak menerima. Mereka tidak mengakukan Yesus Mesias. Otomatis Pak ya, kalau dia menolak Elia sama juga menolak Yesus Kristus berarti. Menolak Yesus Kristus. Karena pembuka jalannya adalah Yohanes Pembaptis ini yang sebagai Elia yang akan dijadikan. Jadi seperti itu. Jadi karena menolak, ya kan, maka yang 1 kali 7 tahun ini, ya kan, ini ditangguhkan. Masa kesusahan ini ditangguhkan dulu. Gitu. Tangguhkan, maka sekarang Israel juga ditangguhkan, gitu kan? Tuhan sekarang pakai jemaah, dia mendirikan jemaah. Ya. Nah, sehubungan dengan Israel, lagi-lagi memang menarik sekali. Ya. Sekarang lagi panasnya Israel. Yang lagi viral di mana? Medsos ya. Hamas sama Israel. Sampai saking panasnya ini ngebakar yang lain. Iya betul. Kalau saya lihat memang yang terbakar juga termasuk salah satunya negara kita ini, kan gitu ya. Nah, lalu kejadian tentang yang sekarang ini sedang lagi panas-panasnya dunia memikirkan masalah soal antara Hamas dan Israel. Ini saya lihat banyak bangsa-bangsa pening ini Pak. Betul. Amerika jadi dunia terbelah dua. Ada yang pro Israel, ada yang pro Hamas. Nggak cuma pening, sangat pening. Iya, dengan masing-masing keyakinannya kan. Iya gitu. betul. Saya baca di medsos, wah luar biasa. Yang mengutuk Israel, yang mendukung Israel, yang mengutuk Hamas, yang mendukung Hamas itu akhirnya orang jadi termargin menjadi dua kelompok, dua kubu. Lalu tentang kondisi Israel sekarang ini, pandangan Alkitab itu kira-kira seperti apa? Ya tadi lanjut sedikit. Saya bilang untuk sementara masa yang 7 tahun ini ditunda, masa kesusahan tadi. Juga Israel ditunda. Sampai kapan? Ya ditunda, sampai kapannya ya
setelah jemaat ini selesai. Oh. Nah, jadi begini. Yang dimaksud tunda apanya nih, Pak? Tunda itu masanya kan masa Israelnya. Masa yang 7 tahun masa kesusahan itu. Kan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Yang tidak punya salah apa-apa itu kan sudah disingkirkan. Mati, dikubur dan bangkit. Kan begitu. Harusnya langsung kalau Israel menerima kan langsung masuk masa kesusahan besar. Gitu kan. Di masa kesusahan besar itulah yang paling aktual untuk berdoa di dalam seperti kata-kata doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus. Minta makanan secukupnya itu. Nah, makan secukupnya. Ya kalau kita hari ini lagi susah boleh juga berdoa. Kalau lagi susah, Pak. Kalau lagi banyak duit nggak tepat. Kalau lagi ada makanan banyak, berdoanya kasih makan secukupnya ya kan namanya kan serakah. Sudah dikasih kok kurang cukup bagaimana lagi? Kurang cukup gitu ya. Nah, jadi kalau tetapi tidak dibatalkan, jadi tak mesti diingat ini. Depending saja. Depending saja. Jadi di dalam Alkitab itu ada nubuatan tentang Israel itu memang akan tetap ada. Nubuatannya apa ya? Kalau kita baca satu ayat misalnya Mika ya. Mika pasal 4. Mika pasal 4 ayat 11 baca 12. 2 ayat. Mika pasal 4 ayat 11 12 ya, Pak. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan. Biarlah mata kita puas memandangi Sion. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa ia akan menghimpun mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah. Oke, cukup. Ya, jadi bangsa Israel ini di Ulangan pasal 28 kan, kalau mereka taat diberkati. Mereka akan diberkati. Tetapi sebaliknya, kalau mereka tidak taat, mereka kena kutuk. Dan salah satu kutukannya adalah mereka itu akan dicerai-beraikan. Diserahkan. Nah, kalau kitab Mika ini kan terjadi setelah Israel itu pecah dua. Jadi istilahnya pecah dua. Ya, setelah Salomo. Setelah Salomo kan. Ini udah pecah dua. Nah, ada utara, ada selatan. Gitu. Jadi kerajaan yang utara, 10 suku, itu nanti dibuang ke Asyur. Tahun 722 sebelum Masehi. Yang selatan dibuang ke Babel 506 sebelum Masehi. Berarti duluan yang di Asyur. Duluan yang selatan. Ya, karena kan banyak raja-raja. Kalau kita baca kitab raja-raja itu yang di utara itu jahat semua. Kalau yang di selatan masih ada yang raja-raja bagus, Hizkia, Yosia, masih ada raja-raja bagus seperti Daud, nenek moyangnya, begitu. Nah, jadi kalau mereka taat, mereka jadi kuat. Tapi kalau mereka tidak taat, hukumannya dicerai-beraikan. Nah, kalau dicerai-beraikan, nanti mereka juga janji akan dikumpulkan lagi. Kan gitu. Sekalian dijanjikan gitu. Jadi dibuang, tapi janji dikumpulkan. Gitu. Begitu. Nah, jadi di dalam Mika ini kan mau dibuang ke Babel peringatannya. Ini berarti yang di selatan. Dua-duanya. Dua-duanya akan dibuang ini. Gitu. Jadi akan dibuang, maka di ayat yang ke-10 itu saya baca ya. Menggeliatlah dan mengaduhlah, hai putri Sion, seperti perempuan yang melahirkan, sebab sekarang terpaksa engkau keluar dari kota dan tinggal di padang. Terpaksa engkau berjalan sampai ke Babel. Di sanalah engkau dilepaskan, di sanalah engkau akan ditebus oleh Tuhan dari tangan musuh. Nah, jadi ini bicara, Mika ini memperingatkan yang untuk yang selatan dan yang utara. Gitu. Nah, cuma yang ke selatan nanti penggenapkan dibuang ke Babel.
Nah, jadi waktu mereka mau dibuang ke Babel ini, ayat 11, banyak bangsa senang. Kan gitu. Ya tetangga-tetangganya Israel kan. Wah, musuh-musuhnya senang nih dibuang. Gitu. Nah, Tuhan bilang kepada mereka, mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya. Bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Kumpulkan. Buang ke Babel itu hanya 70 tahun saja. Gitu. Dan nabi yang terakhir itu adalah Yeremia. Yeremia nabi yang melihat ya pembuangan terakhir. Gitu yang kan? Yang ikut merasakan dibuang, Pak ya? Ya dia dibuang, tetapi dia tidak dibawa ke Babel kalau Mesir, kalau Yeremia kan gitu, dibawa ke Mesir sama mereka yang tidak taat. Nah, kembali lagi. Kan setelah 70 tahun dibuang. Kan Daniel kan pembuangan pertama. Gitu. Jadi 605 itu udah dibuang ke Babel. 605 sebelum Masehi. Nah, kemudian penghancuran Yerusalem ini kan 586. Penghancuran itu zaman Yeremia gitu. Nah, kemudian 605 tadi sampai ke 538 itu ada Koresi. Itu sudah pembuangan. Jadi dari Babel ganti Koresi. Nah, mereka Koresi mengizinkan pulang. Maka 536 sebelum Masehi, genap 70 tahun mereka sampai kembali ke Yerusalem di bawah gelombang yang pertama di bawah pemimpinan Zerubabel. Gitu kan. Nah, singkat cerita mereka membangun bait Allah kembali. Gitu kan. Membangun bait Allah kembali. Ada ibadah lagi di situ, gitu. Nah, sampai akhirnya Yohanes Pembaptis nanti tampil, gitu. Menunjuk Yesus Kristus, Mesias, gitu kan? Mereka menolak. Mereka bilang apa? Waktu Pilatus bilang, ini bebaskan siapa ini kan gitu? Salibkan Yesus. Biar darahnya kami yang tanggung. Biar darahnya kami tanggung. Mereka tanggung kan? Yesus sudah berkata, bait Allah itu akan diruntuhkan. Gitu kan? Diruntuhkan dan tidak ada batu terletak di atas yang lain. Dan tahun 70 Masehi, itu terbukti, Pak ya. Jenderal Titus itu mengepung Yerusalem, menghancurkan Yerusalem, dan sejak saat itu kan mereka tercerai-berai kemana-mana. Tahun 70 Masehi. Gitu kan? Tahun 70 Masehi. Nah, sekarang muncul lagi merdeka kan, Israel ini merdeka 1948 14 Mei 1948. Berapa tahun itu? Hampir 2000, Pak. Hampir 2000 tahun. 1900-an. Hampir 2000-an tahun kan? Gitu kan. Ada lagi. Kan gitu. Wow, tadinya itu kan PBB mau membagi itu jadi dua. Palestina sama Israel di situ. Nah, tetapi kan negara-negara Arab tidak mau ada Israel di situ, gitu. Makanya perang. Nah, tetapi kita membaca ayat ini, ya kan? Mereka itu tidak mengetahui rancangan Tuhan, mereka tidak mengerti keputusannya. Ini diulang lagi, gitu. Israel yang tercerai-berai dikumpulkan lagi, gitu. Nah, 1948, gitu. Itu berdiri Israel setelah 2000-an tahun terserak. Itu kan berarti kan ada tangan Tuhan. Itu harusnya orang melihat itu, Pak ya. Betul. Padahal sudah kemana-mana ya. Iya, 2000 tahun. Bangkit lagi itu suatu bangsa. Harusnya orang melek gimana. Jadi itu harusnya bisa berpikir lah. Sebenarnya lihat Israel itu ibarat kayak pewahyuan umum. Kalau orang nggak percaya adanya Tuhan, lihat bangsa Israel. Benar. Sejarah Israel tuh, Pak ya. Kalau mereka taat, mereka naik. Kalau mereka tidak taat, mereka turun. Langsung ya, Pak? Langsung. Begitu. Hanya bangsa itu yang begitu? Hanya bangsa itu. Secara kebangsaan maksudnya, bukan pribadi. Jadi, orang kalau nggak percaya ada Allah, ya lihat. Israel itu sebagai bisa jadikan sebagai wahyu umum sebenarnya. Gitu. Lihat mereka kan nyata sekali Allah itu ada gitu. Jadi tahun 48 gitu kan mereka merdeka, langsung perang kemerdekaan.
Jadi bukan kalah di perang itu oleh bangsa Arab, mereka menang kan? Menang. Padahal dikeroyok tuh Pak ya? Padahal dikeroyok, mereka menang. Mengapa mereka menang? Kalau ayat ini kan menjawab begini sebenarnya kan, bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Yeah. Kalau Tuhan yang menghimpun, siapa yang bisa itu kan nggak bisa menghalangi? Nggak ada yang bisa menghalangi. Siapa yang menghalangi? Gitu. Nggak bisa menghalangi. Gitu. Ini Israel sudah muncul, itu tidak akan hilang. Tetapi hasrat bangsa-bangsa untuk menghilangkan Israel tetap ada. Sampai hari ini, Pak? Sampai hari ini. Dari sejak zaman dulu. Iya. Maka kalau waktu zaman Israel mau dibuang ke Babel kan orang bangsa-bangsa itu kan seneng kan? Seneng ya. Gitu kan. Mereka senang-senang, tetapi Tuhan kan mereka nggak tahu rencana Tuhan. Mereka dibuang, mereka akan dikumpulkan kembali. Tahun 70 dibuang, diserakkan kemana-mana ke seluruh Eropa, malah ke Indonesia juga ada kan gitu. Betul. Kemana-mana ada, ke Ethiopia ada, kemana-mana ada. Tapi rancangan Tuhan adalah mereka akan dihimpunkan kembali tetap. Begitu. Mereka akan dihimpunkan kembali. Jadi kalau ditanya apakah bangsa Israel ini akan kalah, ya tidak. Kan Tuhan yang menghimpunkan mereka kembali. Di akhir zaman itu akan ada keselamatan untuk bangsa Israel. Secara bangsa. Di akhir zaman. Di akhir zaman. Nanti memang kalau kita membaca Zakaria pasal 12 ayat 2 sampai 3. Zakaria 12 ayat 2 dan 3. Saya bacakan boleh, Pak? Boleh. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekelilingnya menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Ayat ketiga. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawan. Jadi bicara segala bangsa. Jadi bukan yang dengan Hamas ini. Nanti segala bangsa. Ya. Dengan Hamas ini kan, Hamas kan bukan bangsa Palestina sebenarnya. Dia kan organisasi politik. Organisasi politik di situ. Hizbullah kan juga bukan pemerintahan Libanon, gitu. Jadi ini juga bukan berperang dengan bangsa Palestina. Ini perangnya adalah Israel mau membereskan Hamas. Begitu, karena kan tanggal 7 Oktober kemarin kan diserangkan begitu. Jadi bagaimana supaya nggak diserang, ya Hamasnya mesti hilang. Gitu. Nah, ya, tapi bukan penggenapan ayat ini. Belum Pak ya. Itu nanti di akhir. Di akhir, di ujung Tuhan tadi kan 7 tahun. Iya. Di Tuhan mau turun. Jadi harus di masa kesusahan besar ini. Israel akan dikepung semua bangsa. Gitu. Semua bangsa akan mengepung. Nanti untuk keselamatan Israel akan selamat secara bangsa. Secara bangsa. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata begitu di Matius pasal 23 itu. Matius 23 ayat, Pak. Ya. Di ayat 37 sampai 39. Pak Riko boleh bacakan pada pertama. Matius 23 ya, Pak? Ya, 23 sampai 39. Ya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya, Tuhan, Israel akan berkata satu hari nanti, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Secara kebangsaan. Jadi ini yang dimaksud Mesias, Pak? Mesias. Jadi Yesus mereka kan mau mengumpulkan kan mereka tidak mau.
Tapi nanti di ujungnya dia pasti mau. Ketika seluruh bangsa tadi mengepung, itu setelah pengangkatan kan tidak ada orang Kristen yang baik di Amerika lagi. Gitu. Nanti bisa ada 7 tahun antikristus ini, karena sebelum 7 tahun antikristus ini jemaatnya diangkat. Jemaat lokal diangkat dulu. Jemaat lokal diangkat. Ada pengangkat. Karena untuk jemaat lokal itu ada janji tidak akan mendapatkan murka. Iya. Dilepaskan dari murka yang akan datang. Ini Pak Kurnia, saya lihat kayaknya mempreposisi bangsa Israel dengan jemaat lokal. Betul. Nah, jadi begini, satu ayat lagi di Roma pasal 11. Iya. Roma 11 ya Pak? Iya, Roma 11. Ayat 25 itu. 25. Saya baca ya Pak. Oke, Pak. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya, jadi bicara setelah jumlah dari bangsa-bangsa lain, jemaat lokal ini masa jemaat lokal. Penuh, ya sudah, Tuhan kembali lagi ayat 26. Ayat 26. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Ya, kan seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Ya, jadi diselamatkan. Gitu. Maaf nih Pak Kurnia, berarti pandangan secara umum, ya kan? Kan pandangan secara umum ini yang saya dengar, baik lewat medsos, baik lewat kita berdialog dengan orang-orang luar. Ini salah dong pandangan kalau nanti di akhir zaman ini bangsa Israel mau dilaknat oleh Allah. Itu salah Pak ya? Enggak ya? Salah. Alkitab kan malah Tuhan menghimpun mereka. Ya. Kalau kita belajar Alkitab, maka Israel tidak akan hilang lagi. Tidak akan hilang lagi. Tidak akan hilang lagi. Ini sebelum pengangkatan, tidak ada bangsa yang akan berperang. Gitu. Kenapa? Kan masih ada, kalau hari ini kan kita tahu Amerika kayak menjaganya. Kan gitu. Jadi, tunggu pengangkatan. Nah, kalau pengangkatan terjadi, itu Amerika pasti berubah. Tidak akan menolong Israel lagi. Ya, karena orang-orang Kristen yang lahir baru, yang di Amerika yang selamatkan terangkat sudah hilang. Kan ada banyak jutaan. Gitu. Jadi berarti kata saat nanti pengangkatan terjadi, orang lahir baru hilang, otomatis seluruh bangsa akan melawan. Ya, di masa itulah. Di masa itu ya. Di masa itu. Karena kan dendam kepada Israel kan tetap ada kan. Tetap ada, betul. Walaupun Israel dijaga-jaga Amerika kan, tapi kan kebencian kepada Israel kan banyak. Hampir semua bangsa. Nggak hilang. Ya, gerakan antisemit luar biasa ya. Betul. Okay. Jadi Israel akan diselamatkan secara bangsa. Jadi ketika mereka dikepung semua bangsa, di ujungnya nanti, maka Tuhan akan turun. Nah, kalau dalam kitab Wahyu itulah perang Armageddon itu. Jadi secara bangsa Israel akan diselamatkan. Ya, Yesus akan memerintah di dalam tahta Daud. Itu nanti digenapi di kedatangan yang kedua. Berarti kalau boleh saya rangkai secara singkat, sebelum Yesus datang, memang kalau orang mau ketemu Allah yang benar, lihat orang Israel ya Pak. Sebelum kedatangan Yesus. Yang kedatangan yang mana? Kedatangan yang pertama kali. Jadi kalau orang mau cari tahu kebenaran Tuhan yang benar ada di mana, lihat orang Israel. Tapi kenyataannya setelah dia datang malah ditolak. Dan kalau orang mau cari kebenaran sekarang udah nggak lagi ke lihat orang Israel, tapi lihat jemaat lokal yang benar. Nah, nanti suatu saat akhirnya jemaat lokal diangkat, dunia harus lihat Israel lagi untuk cari kebenaran. Tuhan berurusan lagi dengan Israel. Kalau kita membaca kitab Wahyu pasal 7 itu kan 12.000 tiap suku itu dimeteraikan untuk menjadi saksi, sebagai saksi. Jadi ada 144.000 orang Israel gitu. Kalau kelompok saksi Yehova kan
berpikir 144.000 ini orang yang nanti masuk surga. Menurut saksi Yehova. Ya, tetapi itu adalah hanya orang Israel saja. Itu nanti di sini. Setiap suku 12.000. Setiap suku total 144.000. Itu yang dimeteraikan menjadi saksi. Jadi dialah tiang penopang dan dasar kebenaran di masa itu. Kalau hari ini kan jemaat. Nah mereka ini orang Israel. Kita sudah tidak ada lagi. Kita sudah tidak ada lagi. Ngomong-ngomong jemaat sebagai tiang kebenaran. Ini ada satu lagi yang stigma yang tujukan kepada kekristenan. Gimana? Begini stigmanya. Bahwa Kristen kan artinya pengikut Kristus. Tapi ada stigma yang ditujukan kepada kita bahwa sebetulnya Kristen ini bukan pengikut Kristus. Siapa? Pengikut Paulus. Nah, Paulus inilah yang menyimpangkan ajaran Kristus sebetulnya. Jadi orang Kristen ini sebetulnya disesatkan oleh Paulus. Gitu. Sebenarnya olok-olok gitu. Ya. Nah, kira-kira benar nggak statement seperti ini, Pak? Bagaimana Alkitab memandang stigma ini, Pak? Ya, begini. Yang pilih rasul-rasul itu siapa? Kristus. Ya, makanya mereka kan rasul Yesus Kristus. Ya. Hanya mereka. Gitu. 12 ditambah 1 Paulus. Rasul Paulus. Tambahan untuk bangsa-bangsa lain. Dan kan Yudas Iskariot diganti dengan Matias. Ya. Gitu. Ya, jadi rasul 12 untuk bangsa Yahudi, ya, 1 untuk bangsa lain. Begitu. Jadi Tuhan Yesus yang pilih, gitu kan. Maka di dalam Galatia pasal 1 ayat 1 itu Rasul Paulus bilang apa? Mari boleh baca. Oke. Galatia 1 ayat 1 ya Pak? Iya, Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi dia jadi rasul, jadi utusan. Bukan karena manusia. Yesus yang pilih langsung. Yesus yang pilih langsung. Kita tahu ceritanya di Kisah Rasul kan? Pasal 8 itu. Nah, jadi Tuhan yang pilih. Maka tulisan para rasul, omongan para rasul, itu adalah otoritas dari Allah. Otoritas dari Tuhan Yesus sendiri. Salah satu peranan Roh Kudus adalah membantu para rasul untuk mengingatkan apa yang harus diajarkan. Gitu. Itu salah satu. Peranan Roh Kudus. Peranan Roh Kudus akhirnya menghadirkanlah kitab suci Perjanjian baru. Yang ditulis oleh para rasul. Nah, jadi kalau kita mengikuti Paulus, Petrus, Yohanes, sama dengan mengikuti Yesus. Sama dengan mengikuti Yesus. Karena mereka utusan Yesus Kristus. Yang pilih Yesus. Berarti stigma yang dikatakan orang Kristen itu disesatkan oleh Rasul Paulus tidak benar, Pak ya. Sebenarnya ini olok-olok. Iya, ini olok-olok yang macam begini. Tapi ini kan ada banyak sekali. Perlu kita jelaskan. Jadi para rasul sendiri sebenarnya tahu mereka itu omongan mereka itu firman Tuhan. Nah, coba dibaca 1 Tesalonika 2 ayat 13. Omongan mereka firman Tuhan ya, Pak? Omongan mereka, tulisan mereka firman. 1 Tesalonika berapa, Pak? 1 Tesalonika 2 ayat 13. Saya bacakan boleh, Pak? Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Kamu menerima firman Allah. Bukan kata-kata mereka. Yang kami beritakan. Terus? Bukan sebagai perkataan manusia. Tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian. Sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Nah, Petrus itu tahu Paulus itu menulis banyak. Betul. Kalau kita baca 2 Petrus pasal 3 ayat 16. Saya bacakan, Pak ya. Ya. Hal itu dibuatnya dalam semua surat
Atau mulai 15? Ya, boleh. Ya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Betul. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Iya, jadi kalau tidak percaya pemberitaan Paulus, binasa. Berarti stigma mengatakan Rasul Paulus ini menyesatkan orang, dia yang binasa. Jadi mengikut Kristus, berarti harus mengikut Paulus, mengikut Petrus, mengikut Yohanes, yaitu firman Tuhan inilah. Ya kan? Iya. Itu pengikut Kristus yang sejati. Tidak ada pertentangan antara Kristus dan para rasul. Orang yang menyuruh Yesus sendiri. Jadi itu sebenarnya olok-olok, Pak. Ya. Tapi kan perlu kita tanggapi. Iya. Perlu kita jelaskan. Jadi clear, Pak. Ya. Baik, Pak Yosias. Waktu memang yang membatasi ya? Iya. Bukan cuma membatasi, memang kita harus stop sementara waktu. Harus konsisten. Karena memang seharusnya, bukan seharusnya sih. Memang kalau kita bicara tentang firman Tuhan, sepertinya nggak ada habisnya. Nggak puas-puas. Tapi sudah 1 jam, kita akan menyudahi acara kita malam hari ini. Tetapi untuk saudara-saudara yang sudah menyaksikan video ini, kalau acara ini Anda rasa memberkati Anda, menambah pengetahuan Anda tentang kebenaran, membuat Anda celik tentang kebenaran. Kami berharap Anda menerima kebenaran. Dan kalau Anda mau mendukung acara ini, Anda bisa subscribe ya, supaya kalau kami upload video baru, ada notifikasi yang Anda bisa tahu. Jikalau perlu, memberi komentar. Oh iya, kami harapkan itu. Jadi kalau ada pertanyaan yang Anda saudara sampaikan kepada kami, silakan tulis di kolom komentar supaya mungkin bisa kami bahas di episode selanjutnya. Iya, amin. Baik, untuk menutup acara, Pak Yus bisa tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin acara ini. Biar lewat acara ini banyak orang mengerti kebenaran. Dan lewat acara ini banyak jiwa dimenangkan ya Tuhan. Banyak jiwa dibawa kepadamu Tuhan. Terima kasih atas pimpinanmu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat malam Pak Yus. Selamat malam Pak Kurnia. Selamat malam saudara dan salam Maranatha.